hatimu dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Terima kasih ya Tuhan, anugerah-Mu yang besar yang Tuhan nyatakan bagi kami umat-Mu, di mana kami boleh datang memuji menyembah Tuhan dan memuliakan Tuhan, merendahkan diri dan hati kami di kaki salib, mengagungkan nama-Mu yang suci, yang kudus, yang maha besar. Tiba saja kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, dan berkati seluruh umat-Mu yang ada di hadapan-Mu. Berfirmanlah kepada kami, hati kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu. Salam. Apa kabarnya semua? Luar biasa. Puji Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan terus menolong, memelihara kita, menjaga kita. Kalau boleh kita ada sebagaimana adanya sampai pada siang hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan hari ini, jemaat yang bertumbuh di dalam Tuhan. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 12 sampai ayat 14. Mari kita membuka firman Tuhan ini secara bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Rasul-rasul menanti-nanti. 1, 2, 3 ya. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa, bersama-sama dengan bekerja beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Puji Tuhan, berbahagia kita yang membaca, merenungkan peristiwa yang melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kita hari lepas hari. Jemaat yang bertumbuh di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan merupakan hal penting yang kita harapkan terjadi dalam hidup kita. Apalagi di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah hari-hari sekarang ini. Pertumbuhan itu harus terjadi, baik dalam pertumbuhan iman, pertumbuhan karakter, pertumbuhan ekonomi. Kita selalu berharap pertumbuhan sosial kita. Bapak Ibu, saya percaya benih yang hidup yang ditanam pasti tumbuh dan bertumbuh. Itu sebenarnya. Bapak Ibu Saudara, kalau ada sesuatu yang hidup tapi tidak bertumbuh, pasti ada masalah, ada persoalan, ada problem, termasuk di tengah-tengah ekonomi kita, Bapak Ibu. Kalau ekonomi kita tidak bertumbuh, tidak ada peningkatan, biasa-biasa saja, Bapak Ibu, perlu kita koreksi, perlu kita evaluasi. Kenapa ekonomi kita tidak bertumbuh? Kenapa usaha kita tidak berkembang? Sama iman kita kalau tidak bertumbuh, dari dulu sampai sekarang begitu saja, ada masalah, Bapak Ibu. Perlu kita evaluasi, perlu kita lihat kembali. Ada apa? Mungkin kita kurang ada ketekunan, mungkin kita terlalu banyak, Bapak Ibu, kebocoran. Kalau bicara ekonomi, mungkin banyak pengeluaran yang tidak
perlu sehingga ekonomi kita tidak ada kemajuan. Oleh karena itu Bapak Ibu, pertemuan ini penting sekali terjadi dalam hidup kita. Yesus dia naik ke surga, dan konteks firman Tuhan ini lalu memberi pesan kepada murid-muridnya supaya mereka tetap di Yerusalem sampai menanti kedatangan janji Bapa, yaitu Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus akan memberikan pertumbuhan kepada kita. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Ada banyak orang yang percaya, tapi kalau dia tidak mengalami pertumbuhan, saya khawatir dia percaya tapi belum ada Roh Kudus. Karena Roh Kudus pekerjaannya adalah mengisahkan. Roh Kudus pekerjaannya adalah Bapak Ibu menghiburkan. Roh Kudus bekerja kepada kita orang yang percaya adalah mengajari kita, membimbing kita, sehingga kita bisa semakin bertumbuh dalam pengetahuan akan kebenaran. Roh Kudus membimbing kita, melatih kita sehingga kita bisa melayani. Dari firman Tuhan yang kita baca ini, maka dikatakan, maka kembalilah rasul-rasul ke Yerusalem, dan bukit yang disebut Bukit Zaitun yang hanya seperjalanan sahabat jauhnya dari Yerusalem. Kenapa mereka kembali? Karena ada perintah Yesus, jangan tinggalkan Yerusalem sebelum Roh Kudus itu datang. Bapak Ibu, ada 3 hal penting supaya kita mengalami pertumbuhan dalam seluruh hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, sediakan diri kita menerima Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Menerima dan dipimpin oleh Roh Kudus. Katakan amin. Amin. Mari kita mengatakan bersama, saya menyediakan diri untuk menerima dan dipimpin oleh Roh Kudus. 1, 2, 3 ya. Saya menyediakan diri untuk menerima dan dipimpin oleh Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, murid-murid waktu ada Yesus sebelumnya ditangkap, mereka belajar tentang firman Tuhan. Mereka mempraktekkan apa yang Yesus ajarkan kepada mereka. Mereka bisa mengusir setan Bapak Ibu. Mereka punya kuasa yang dihembuskan oleh Yesus. Tapi Bapak Ibu, karakter murid-murid tidak dewasa. Kerelaan diri, pemberian diri tidak begitu kuat. Di saat Yesus ditangkap, mereka mundur. Di saat Yesus disalibkan, dicabut di depan mereka, mereka mulai ketakutan dan takut. Walaupun firman Tuhan sudah sampai kepada mereka. Bahkan para nabi di kitab-kitab nabi sudah dijelaskan bahwa Yesus Mesias itu akan ditangkap dan diserahkan ke tangan orang berdosa dan mati. Murid-murid Bapak Ibu menghadapi kesulitan itu, mereka mulai ragu, mulai bingung. Karena pribadi yang mereka idolakan, pribadi yang mereka ikuti, pribadi yang mereka kagumi, yang selalu mereka katakan guru, sepertinya di tangan Pilatus, sepertinya di tangan imam-imam kepala, sepertinya Bapak Ibu di tangan pasukan-pasukan Romawi seperti tidak berdaya, seperti tidak ada kekuatan, seperti tidak ada pembelaan, sehingga murid-murid menjadi kecil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tapi kalau kita melihat setelah Roh Kudus turun atas mereka, mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Mereka adalah orang-orang yang militan Bapak Ibu. Mereka orang-orang yang berani mati. Mereka orang-orang yang berani memberitakan kabar baik. Jadi persoalannya Bapak Ibu bukan masalah percaya atau percaya. Persoalannya ada Roh Kudus turun atas kita. Ada Roh Kudus memimpin kita. Ada Roh Kudus sungguh-sungguh menguasai kita. Saya percaya dengan
saudara kita yang ada dalam gedung pada siang ini tidak ada yang tidak percaya kepada Yesus. Semua kita percaya, katakan amin. Amin. Dan persoalan katakan lupa status kita. Bapak Ibu Saudara, dalam kisah para rasul ada beberapa fakta yang perlu kita tahu. Ada beberapa fakta yang perlu kita tahu. Yang pertama, Bapak Ibu, di kisah para rasul pasal 8 ayat 14 sampai 18. Mari kita baca. 1, 2, 3 ya. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Fakta ini Bapak Ibu, ada banyak orang yang percaya di Samaria, di tanah Samaria, sudah mendengarkan Injil, sudah mendengarkan firman Allah, bahkan sudah dibaptis, baptisan Yohanes, ditenggelamkan di sungai. Tapi Bapak Ibu, orang-orang ini percaya belum menerima baptisan. Saudaraku, kalau kita melihat kekristenan hari ini, sekian tahun sudah menjadi orang Kristen, bahkan puluhan tahun sudah menjadi orang Kristen. Tapi Bapak Ibu Saudara, tidak ada pertumbuhan, tidak ada peningkatan iman. Kenapa? Bukan tidak percaya, bukan tidak dibaptis, tapi persoalannya adakah dia mau? Apakah dia sudah dibaptis oleh Roh Kudus? Apakah dia sudah menerima Roh Kudus? Ingat, yang membuat pertumbuhan itu adalah Tuhan. Roh yang ada dalam hidup kita, katakan Amin. yang membuat pertumbuhan iman kita adalah Roh Kudus. Yang membuat kita rindu haus akan firman kebenaran Tuhan adalah Roh Kudus. Yang mengajari kita adalah Roh Kudus. Karena Roh Kudus diutus oleh Tuhan, oleh Bapa, sebagai janji yang paling berharga dalam hidup kita, supaya kita bisa diajari oleh Dia, supaya kita bisa memahami. Maka nanti baca di dalam Yohanes pasal 18, tugas Roh Kudus memisahkan manusia akan dosa. Roh Kudus bertugas menghibur. Memang kita menghadapi kesulitan di dunia ini, ada tantangan, ada pergumulan, tapi Roh Kudus yang menghiburkan anak-anak Tuhan yang percaya kepada Dia. Roh Kudus memberi kita pengetahuan sehingga kita bisa mencari berkat, bisa kita bekerja dengan benar. Katakan amin. Amin. Roh Kudus yang memberikan nasihat, penasehat ajaib. Roh Kudus yang menghiburkan di tengah-tengah duka, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah masalah. Roh Kudus akan menghibur kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca lagi di dalam kisah para rasul pasal 19, kejadian yang sama. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahwa kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptis manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian
daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika tangan turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Ayat ketiga bersama-sama. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Ini adalah jemaat, dan dikatakan mereka adalah murid yang begitu luar. Kalau dikatakan jemaat murid, artinya tekun untuk belajar. Tapi Bapak Ibu, mereka sudah dibaptis baptisan Roh Kudus, baptisan pertobatan. Mereka sudah tekun belajar tentang firman Tuhan, tetapi mereka belum mendengarkan apalagi dibaptis oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus bukan dikerjakan oleh manusia. Baptisan Roh Kudus adalah dikerjakan oleh Allah. Amin. 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 Baptisan Roh Kudus terjadi bagi setiap kita yang percaya, dan harus kita menyerahkan diri dipimpin oleh Dia. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Dan kalau kita Bapak Ibu menyerahkan diri, dipimpin oleh Roh Kudus, dibimbing oleh Roh Kudus, maka hidup kita semakin bertumbuh, iman kita semakin bertumbuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini kejadian itu terjadi Bapak Ibu di jemaat mula-mula dalam kisah para rasul. Artinya Bapak Ibu, selalu ada istilah sama kita, ada orang yang percaya tapi tradisional, tapi ada yang orang percaya hidup dipimpin oleh Tuhan. Dan apa bedanya? Tradisional dari dulu sampai sekarang begitu saja. Tapi orang yang sudah dipimpin oleh Roh Kudus, dari hari ke hari ada perubahan. Amin. Dari hari ke hari ada peningkatan. Dari hari ke hari ada pertumbuhan. Pribadi gereja, bukan lembaga yang saya ceritain. Yang saya ngomongin bukan lembaga, tapi saya bicara adalah saya dan Bapak Ibu pribadi itu adalah eklesia, itu adalah gereja. Gereja kita semakin bertumbuh ke arah Kristus sesuai dengan firman Tuhan. Katakan amin. Amin. Itu yang Tuhan mau. Dulu kita tidak mau berdoa, sekarang berubah. Kita rindu berdoa karena Roh Kudus. Dulu kita tidak setia ibadah, sekarang setia ibadah karena Roh Kudus. Maunya daging kita kan beda. Maunya daging kita ini, maunya tidur di rumah pasar minggu libur. Tapi kalau ada Roh Kudus, kita gelisah karena Roh Kudus berbicara di hati kita. Dia ngomong, pulang kau ibadah hari ini. Kalau tak kau ibadah hari ini, kau sentil Tuhan. Kalau disentil Tuhan kan repot. Dikatakan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19, jangan padamkan roh. Bapak Ibu, kita banyak orang memadamkan roh, tidak mau tenang, tidak mau setia. Roh Kudus diberikan Yesus kepada kita. Roh Kudus diutus Bapa kepada kita. Karena Tuhan Yesus tahu keadaan kita. Tuhan Yesus tahu keadaan murid-murid. Pada saat itu mereka ketakutan, mereka penuh dengan keraguan, mereka penuh dengan motivasi yang keliru. Waktu mereka mengikuti Yesus tanpa Roh Kudus, mereka percaya sama Yesus, percaya. Mereka melayani Dia, mereka belajar Dia. Tapi Bapak Ibu semua hanya menjurus untuk diri, fokus untuk dirinya, pikirannya adalah untuk dirinya, untuk supaya orang hormati Dia, supaya orang mengagung-agungkan mereka. Waktu mereka melihat gurunya tidak berdaya, mereka mulai bergerak. Tapi coba lihat Bapak Ibu, setelah pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta, jadi seperti nampak lidah-lidah dan dikatakan murid-murid mereka memberi hidup sungguh penuh untuk kemuliaan Tuhan.
Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita menyediakan hidup kita, memberi hidup kita untuk menerima Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Ayat firman Tuhan berkata, mintalah dalam namaku, aku akan memberikan kepadamu. Saya senang kalau ada jemaat berdoa, Tuhan berkati saya, dan saya ikut dalam doa, dan saya terus berdoa. Tapi Bapak Ibu jangan lupa, bukan masalah berkat jasmani dan materi yang paling penting, tapi yang paling utama, minta Roh Kudus memenuhi kita, memimpin hidup kita. Bapak Ibu, jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang tidak hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, karena hanya itulah, karena Roh Kudus memberikan kita tanda bahwa kita sudah menjadi milik Kristus. Roh Kudus diberikan untuk kita sebagai tanda kita adalah anak-anak Allah. Amin. Mari kita buka di dalam Roma pasal 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Bapak Ibu, minta kepada Tuhan, Amin. dan biarlah kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Itu tandanya kita anak Tuhan, itu tandanya kita milik Tuhan. Katakan amin. Amin. Itu supaya kita mengalami pertumbuhan, sediakan diri menerima Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Itu yang pertama. Bapak Ibu, kalau kita melihat para rasul, setelah mereka menerima Roh Kudus dan memberi diri mereka dipimpin oleh Roh Kudus, kehidupan mereka, pelayanan mereka sangat luar biasa. Kita melayani satu tujuan untuk Tuhan. Amin. Katakan amin. Itu tujuan. Maka para pelayan harus berdoa, harus relakan hidupmu dipimpin oleh Tuhan, harus relakan hidupmu untuk dikuasai oleh Tuhan. Jika kau main musik, kau memimpin jemaat berkati, mereka pulang dengan hati yang penuh dengan damai. Mereka pulang penuh dengan pengharapan. Mereka pulang membawa berkat, penyerahan diri kepada Tuhan. Mereka masuk ke masyarakat, mereka masuk dalam pekerjaan, mereka kuat. Kenapa? Karena mereka melihat berkat Allah yang luar biasa dalam pimpinan kuasa Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. 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 Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita ini bertumbuh selain menyediakan diri, menerima dan dipimpin oleh Roh Kudus. Yang kedua, menyediakan diri teguh sehati dalam persekutuan. Di dalam firman Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama tadi Bapak Ibu Saudara, dikatakan di sana di ayat yang keempat, Kisah Para Rasul pasal pertama yang kita baca tadi yang keempat, mereka semua berteguh dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Supaya kita bertumbuh, kita harus ada ketekunan. Dikatakan rasul-rasul dan beberapa perempuan, mereka tekun di dalam doa, di dalam persekutuan, di dalam ibadah. Semalam saya bersama dengan bapak-bapak ada ibadah terdam, puji Tuhan, amin. Amin. Tapi saudara, persekutuan yang dimaksud bukan masalah banyak atau sedikit. Yang Tuhan mau 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di sini. Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini kata-kata Yesus. Coba bayangkan Bapak Ibu, murid Yesus saja 12 orang. Makanya kalau ada di sektor, aduh sedikit kita, waduh udah terlalu banyak. Sektor itu udah terlalu banyak menurut saya, karena nggak bisa lagi kita diskusi.
Biasanya kalau pola lama, khotbah pendeta atau yang berkhotbah, yang lain mendengar. Itu model yang sudah umum. Tapi kalau kita buat forum kayak model diskusi, menajamkan pengetahuan kita juga melatih diri menyampaikan firman Tuhan melalui diskusi. Wah, ini kalau sudah di atas 12 orang itu sudah terlalu lama waktu. Dan Yesus kata, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, ada di situ. Mari kita menyediakan diri untuk selalu tekun dalam persekutuan, walaupun hanya 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang, 7 orang. Karena Tuhan Yesus ada di situ. Persekutuan tujuannya supaya Tuhan hadir, supaya Tuhan dimuliakan. Amin. Amin. Amin, Bapak Ibu. Amin. Dan ingat, yang pernah mendambakan itu Tuhan. Coba di Kisah Para Rasul itu Bapak Ibu, dikatakan rasul-rasul mengajar, menyatakan mujizat, murid-murid jemaat tekun dalam doa. Mereka ibadah di rumah, di gereja, di tempat ibadah juga. Mereka saling mengasihi. Tapi dikatakan di sana, jumlah mereka ditambah-tambahkan setiap hari oleh Tuhan. Itulah persekutuan, itulah gereja. Gereja itu bukan gedungnya. Gereja itu bukan organisasinya. Gereja itu adalah Bapak, Ibu, dan saya. Amin. Karena kita ini adalah baik Roh Kudus. Amin. Dan di situ kita ibadah. Melalui ibadah hari Minggu, ibadah raya kita ibadah kepada Tuhan. Ibadah di dalam kelompok-kelompok kecil, di sektor-sektor, di dalam kaum bapak, kaum ibu, kaum pemuda, remaja, setiap minggu ada ibadah. Satu tujuan, melatih diri kita, melatih hidup kita dan bersekutu dengan Tuhan. Amin. Amin. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8 sampai ayat 10 kita baca bersama-sama. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Ibadah itu adalah latihan rohani. Ibadah itu Bapak Ibu Saudara, selain kita merasakan hadirat Allah, selain kita Bapak Ibu menikmati persekutuan bersama, ini adalah latihan kita. Dan dikatakan ibadah itu mengandung janji. Janji di dalam ibadah itu adalah bukan hanya hari ini, tapi masa yang akan datang. Amin. Katakan amin. Amin. Maka kita harus tekun. Kenapa kita bangun gedung dengan biaya yang besar seperti ini? Karena ibadah itu penting. Kita harus membuat keadaan ibadah itu sangat-sangat yang terbaik. Supaya kita bertumbuh, mari kita menyediakan diri bersekutu dengan Tuhan, melayani Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dikatakan di dalam Roma pasal 10-14, bagaimana mereka mendengar jika tidak ada orang yang memberitakan, dan bagaimana mereka percaya kepada Tuhan kalau mereka belum mendengarkan tentang Dia. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita supaya kita melayani Dia. Saudaraku, layanilah Tuhan sesuai dengan talenta dan karunia yang Tuhan percayakan, kemampuan yang Tuhan percayakan kepada kita. Ingat, kalau kita melayani Dia, Tuhan akan memberkati. Amin. Di dalam Matius pasal 28, Yesus berkata, pergi jadikan semua bangsa murid, baptislah mereka, ajarilah mereka, dan senantiasa aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Penyertaan dan janji Tuhan, kalau kita melayani, kalau kita menjadi saksi, kalau kita memberitakan kabar dengan talenta-talenta karunia yang Tuhan berikan, Tuhan
menyertai senantiasa. Katakan Amin. ada 3 hal supaya kita mengalami pertumbuhan. Yang pertama, mari kita menyediakan diri kita untuk menerima dan dipimpin oleh Roh Kudus. Yang kedua, mari kita Bapak Ibu Saudara mau bertekun, memberi diri bertekun dalam persekutuan. Dan yang ketiga, mari kita memberi diri melayani Tuhan. Murid-murid sebelum mereka menerima Roh Kudus, mereka adalah orang yang munafik. Mereka adalah orang-orang yang mementingkan diri sendiri. Mereka adalah orang-orang yang duniawi, walaupun mereka ada di situ. Walaupun mereka sudah percaya, mereka egois. Tapi setelah mereka menerima Roh Kudus, maka mereka adalah orang-orang yang beriman, murihi dan melayani, bersekutu dengan Tuhan dengan sungguh. Biarlah kita menjadi orang yang percaya dan memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih firman yang boleh kami dengarkan pada siang ini. Kami ingin mengalami pertumbuhan sesuai dengan maksud Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon, pimpin kami Roh yang Kudus, pimpin kami Roh Kudus, kuasai kami, pikiran, hati dan hidup kami.